Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, salam sejahtera buat kita semua. Selamat malam teman-teman. Kita ingin mempresentasikan tugas implementasi arsitektur interface di kelompok A126502. Kelompok kami ingin mempresentasikan tentang Lembaga Kajian Pendidikan Tinggi Nasional dengan metode Zachman Framework. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tatak Tauful Amin dengan NIM A12 2021 06630 dan teman saya. Saya Winda Rukmana, NIM A12 2021 06578. Saya Afri Rizky Nur Fauzi, NIM A12 2019 06300. Next. Oke, perspektif planner. Di sini planningnya itu apa? Rencananya di dalam Lembaga Kajian Pendidikan Tinggi Nasional atau LKPTN. Di sini kami ingin menyediakan teknologi sebagai solusi untuk membangun masa depan pendidikan tinggi di Indonesia. Jadi teknologi untuk menghubungkan antara Lembaga Kajian Pendidikan Tinggi Nasional atau LKPTN dengan seluruh elemen masyarakat ataupun akademisi di Indonesia, dengan menyediakan layanan berupa wadah menampung aspirasi yang absolut dan independen dalam menyelesaikan permasalahan pada pendidikan tinggi dan sosial yang ada di Indonesia. Serta kami menggunakan teknologi untuk menghubungkan dan menumbuhkan ekosistem tadi yang saya maksud. Dan juga dalam konsep bisnisnya, LKPTN menyediakan ekonomi protektif berupa penyewaan e-book dan pembelian buku. Ini termasuk inovasi dalam menumbuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan memudahkan akses ke sumber bacaan dengan jangkauan harga yang tentu lebih murah gitu. Dan juga tujuannya penyewaan dan pembelian buku ini bukan semata-mata hanya untuk mencari cuan ataupun finansial saja, tetapi kita gunakan untuk menunjang keberlangsungan organisasi gitu. Bukan hanya secara idealis tapi juga realistis. Jadi di dalam aplikasi ini ada 3 jenis, yaitu ada 2 jenis, yaitu community yang berupa penampungan aspirasi masyarakat terkait isu pendidikan tinggi, serta metodenya yaitu action research, aksi dan research, penelitian dan aksi. Jadi kita meneliti dan kita menangani isunya gitu. Itu di dalam community. Kita kaji juga menjadi sebuah informasi berupa berita. Nah, yang kedua itu ada ekonomi protektif, yaitu penyewaan dan pembelian e-book. Jadi itu ada 2 jenis. Tapi di sini kita ingin membahas tentang yang penampungan aspirasi pada isu pendidikan tinggi. Ini khusus untuk itu. Next. Jadi di sini ada interface arsitektur frameworknya atau plannernya, yaitu ada data, what ya, function, network, people, time, motivation. Oke, next. Di sini ada data atau apa sih data di dalam LKPTN ini, di kajian wadah kajian isu pendidikan tingginya. Di sini ada entitas-entitasnya, yaitu data customer, data pelaporan isu pendidikan tinggi, data tahapan kajian dan penanganan. Oke, next. Di sini ada fungsinya juga. Fungsinya ada terdiri dari 11 function. Yang pertama aktor, melakukan login sebagai admin.
Terus ada sistem merespon dengan mengarahkan admin ke form admin, sistem merespon dengan cara menampilkan form admin, admin dapat memilih menu, terus menampilkan form admin dan dapat memilih menu yang ada. Dalam hal ini form kelola data member, kajian, input status tahapan kajian dan penanganan. Customer melakukan login sebagai anggota, ini yang untuk customernya. Tadi untuk adminnya, sistem merespon dengan mengarahkan customer ke form anggota. Sistem merespon dengan cara menampilkan form anggota. Terus anggota dapat memilih menu. Sistem menampilkan halaman yang dipilih oleh anggota, menampilkan form anggota, dan dapat memilih menu yang ada. Dalam hal ini form melihat berita atau jurnal. Input aduan isu pendidikan tinggi, melihat tahapan penanganan isu dan edit data diri. Next. Alon-alon cok, lagi presentasi aku. Di sini ada network atau where, lokasi di mana kantor LKPTN ini berada, yaitu di Jalan Kudus Dawe, Desa Dipolo, Kecamatan Cekula, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Tepatnya di dekat SDN 1 Dipolo. Next. Adapun people-nya WU atau struktur organisasinya di sini yang mengelola LKPTN ini itu ada pertama direktur utama yang mengontrol semua anggota organisasi, baik itu deputi eksternal ataupun deputi internal, serta di situ ada dewan pertimbangan dan dewan penasihat sebagai keberlangsungan organisasi yang dapat memberhentikan direktur utama, dan direktur utama pun dapat memberhentikan dewan penasihat atau dewan pertimbangan. Adapun dewan pertimbangan dan dewan penasihat ini tugasnya adalah guna untuk memberikan pertimbangan atau nasihat kepada direktur utama dalam pengambilan kebijakan terkait organisasi supaya lebih tepat, efektif dan efisien gitu. Adapun deputi eksternal dan deputi internal itu, kalau deputi eksternal terdiri dari bagian komunikasi dan informasi, terus kajian dan riset, hukum dan advokasi, relasi dan kerjasama, badan usaha. Terus deputi internal ada apa saja bagiannya? Ada manajemen dan pemberdayaan lembaga, terus ada bagian administrasi, ada bagian keuangan atau keakuntan, terus ada bagian kesejahteraan lembaga. Next. Time when, kapan atau dilakukan ketika ada yang ingin melaporkan isu pendidikan tinggi. Kapan progres di dalam LKPTN itu dilakukan, yaitu ketika ada yang ingin melaporkan isu pendidikan tinggi, terus melakukan penelitian terhadap isu pendidikan tinggi yang dilaporkan, membuat kajian dan melakukan penanganan terhadap isu yang dilaporkan, terus ada membuat ekonomi protektif sebagai budgeting pendapatan tetapnya LKPTN. Jadi bukan hanya dari donasi saja, tapi ada ekonomi protektif supaya untuk menunjang keberlangsungan organisasi di dalam lembaga kajian isu pendidikan tinggi nasional, dan ada juga supaya organisasi tetap independen, yang tidak hanya mengandalkan dana atau donasi dari pihak-pihak tertentu yang menginginkan sesuatu tertentu juga. Tuh. Next. Adapun motivasinya di dalam LKPTN ini itu terdiri dari visi dan misinya. Kita ambil dari visi dan misinya. Visinya ada satu, membentuk serta menjadikan LKPTN sebagai wadah aspirasi yang absolut dan independen dalam menyelesaikan permasalahan pendidikan tinggi yang ada di Indonesia dengan mengedepankan kajian ilmiah. Terus ada mewujudkan pendidikan yang idealis, ilmiah, demokratis. Terus menumbuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas. Misinya itu mewujudkan pendidikan yang ideal, ilmiah, demokratis, serta kritis progresif pada ranah pendidikan tinggi yang ada di Indonesia. Terus menghadirkan efisiensi advokasi terhadap permasalahan pendidikan tinggi guna mencapai tujuan dan hakikat pendidikan yang independen dan absolut. Yang ketiga, menghadirkan ruang kolektif sumber-sumber kajian yang kredibel sebagai referensi permasalahan pendidikan tinggi yang ada di Indonesia.
Next. Kemudian perspektif owner akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Nah, selanjutnya yaitu perspektif owner. Penjelasannya sebagai berikut. Next. Tujuannya menerangkan tentang data-data entitas yang berkaitan dengan sistem informasi LKPTN. Next. Untuk use case-nya ini bagian admin, ada kelola data member, input status tahapan kajian dan penanganan, kelola data aduan isu. Penjelasannya sebagai berikut. Next. Nah, use case naratif form admin itu tujuannya menampilkan form admin, deskripsinya menjelaskan tentang apa saja yang dilakukan oleh aktor ketika login sebagai admin, aktornya sendiri yaitu admin, kondisi aktor telah masuk di aplikasi LKPTN. Ini salah ketik ya, bukan website tapi aplikasi. Aksi aktor, jika aktor melakukan login sebagai admin, sistem akan merespon dan mengarahkan aktor ke form admin. Jika aktor login sebagai admin, sistem merespon dengan cara menampilkan form admin. Jika aktor admin dapat memilih menu yang telah disediakan di form admin, reaksi sistemnya menampilkan halaman yang dipilih oleh admin. Kondisi akhirnya menampilkan form admin dan dapat memilih menu yang ada di form admin. Dalam hal ini form kelola data member, kelola data kajian, input status tahapan, kajian, dan penanganan. Next. Next. Ini bagian data anggota, pilih menu hasil kajian, input data isu pendidik tinggi, melihat status tahapan kajian dan penanganan. Perannya seperti ini. Penjelasannya next. Tujuannya yaitu menampilkan form anggota, deskripsinya menjelaskan tentang apa saja yang dilakukan oleh aktor ketika login sebagai anggota, aktornya sendiri yaitu anggota, kondisi aktor telah masuk di website dan aplikasi LKPTN. Website atau aplikasi LKPTN ya. Jika aksi aktor melakukan login sebagai anggota, reaksi sistem akan merespon dan mengarahkan aktor ke form anggota. Jika aktor login sebagai anggota, reaksi sistem merespon dengan cara menampilkan form anggota. Admin dapat memilih menu yang telah disediakan di form anggota, reaksi sistemnya menampilkan halaman yang dipilih oleh anggota. Untuk kondisi akhir menampilkan form anggota dan dapat memilih menu yang ada di form anggota. Dalam hal ini, form melihat berita atau jurnal, input aduan isu pendidikan tinggi, melihat tahapan penanganan isu, edit data diri. Next. Itu berisi deskripsi output. Mohon maaf Mbak Winda, ngelek sinyalnya patah-patah. Gitu ya, saya maaf saya off-kan kameranya. Nah, saya ulangi bagian how, berisi deskripsi dari input dan output yang terjadi dalam proses bisnis usaha LKPTN. Deskripsi ini digambarkan dalam activity diagram. Next, untuk activity diagramnya, bagian registrasi dan login. User membuka aplikasi LKPTN, lalu sistemnya menampilkan halaman login. User mengisi data formulir login, mensubmit. Sistemnya akan memeriksa data formulir login. Jika datanya valid, akan menampilkan halaman home. Jika tidak valid, akan kembali ke
user mengisi data formulir login. Next. Nah, ini diagram tahapan kajian dan penanganan. Bagian pelapor, input data atau file isu sesuai persyaratan, adminnya akan memverifikasi keakuratan data yang dilaporkan. Lalu mengadakan penelitian dan kajian, bagian database akan mencetak hasil kajian, admin akan post ke forum umum. Lalu langkah tindak lanjut, jika data akurat akan masuk ke penanganan dengan jalur hukum. Jika tidak akurat, pelapor akan menerima file atau data hasil kajian. Nah, ini bagian komponen diagram. Ada komponen server, komponen yang pertama ada komponen server. Komponen server memiliki subkomponen. Itu ada web server, authentication, application, graphing lib. Untuk bagian komponen user, admin dan customer itu mempunyai subkomponen yaitu admin interface, customer interface, server session, dashboard, portfolio, dan payment gateway. Ada juga komponen database yang berisi Apache, phpMyAdmin, dan framework Laravel. Next. Nah, where pada kolom ini akan menggambarkan lokasi bisnis yang saling terhubung untuk melakukan operasional bisnis. Selanjutnya, when, kapan waktu pelaksanaannya. Untuk pendefinisian masalah dilakukan pada bulan Januari di minggu pertama dan kedua. Lalu menentukan SDM dilakukan pada bulan Januari di minggu kedua, ketiga, dan keempat. Pengumpulan data dan analisa data dilakukan pada bulan Januari di minggu pertama, 2, dan 3. Analisis kebutuhan sistem dilakukan pada bulan Februari di minggu pertama dan kedua. Untuk pembuatan aplikasi dilakukan pada bulan Februari dan Maret. Untuk bulan Februari dilakukan di minggu ketiga dan keempat, dan bulan Maretnya di minggu pertama dan kedua. Lalu pengujian sistem aplikasi dilakukan pada bulan Maret di minggu ketiga dan keempat. Pelatihan SDM dilakukan pada bulan April di minggu pertama dan kedua. Maintenance sistem aplikasi dilakukan pada bulan April di minggu pertama, kedua, dan ketiga. Dan yang terakhir ada pengimplementasian aplikasi dilakukan pada minggu keempat. Next. Selanjutnya yaitu desain UI UX akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya ingin menjelaskan tentang desain UI UX-nya ya. Next. Sini ada halaman login dan halaman register. Kita harus mendaftar dulu untuk pembuatan akun untuk masuk ke dalam aplikasi. Kemudian ada selamat datang di LKPTN, masuk ke akun Anda. Itu adalah halaman loginnya dan bisa menggunakan Google, Facebook, ataupun Gmail. Belum punya akun, daftarkan akun, nanti keluarnya adalah halaman register gitu. Oke, next. Di sini ada halaman lupa kata sandi, yang mana jika lupa kata sandi bisa dikirimkan kode OTP lewat email ataupun nomor telepon. Next. Terus ada halaman home dan halaman profile user. Halaman home di sini terdiri dari home, community, dan ebook.
Home sendiri memberikan tampilan utama kepada pada aplikasi LKPTN, yang mana itu ada berita-berita hasil kajian berupa isu pendidikan tinggi. Community sendiri adalah untuk pengiriman isu, nanti akan dijelaskan. Dan ebook adalah ekonomi protektifnya, yang nanti juga lewat ya gambarnya tapi tidak dijelaskan. Terus halaman profil user ini adalah untuk mengedit profil si user ini, dan ya untuk mengelola profilnya. Next, halaman about us terdiri dari kebijakan privasi, ketentuan pengguna, sumber terbuka, dan pembaruan aplikasi. Di sini user dapat melihat kebijakan privasi dalam LKPTN, ketentuan penggunanya, sumber terbuka, dan pembaruan aplikasinya. Itu ada sebuah wacana dan pemberitahuan di situ. Terus ada halaman notification, di situ sistem yang memberikan informasi kepada user terkait info-info berita baru atau buku-buku yang telah user beli ataupun ebook yang telah disewa, dan laporan isu yang telah ditangani dan lain sebagainya. Oke, next. Sini ada halaman isu. Jadi user bisa melihat detail terkait isu pendidikan tinggi, melihat detail tentang kajian yang telah dibuat, jadi berita yang telah dibuat, dan informasi terkait isu pendidikan tinggi yang lainnya secara detailnya. Tadi kan cuma gambaran, ketika diklik muncullah halaman isu ini gitu. Next. Di sini ada halaman community tadi untuk mengkaji action research-nya di sini, kajian dan penanganannya. Jadi si user ini bisa mengirimkan isu secara anonim ya tentunya. Jadi tidak ketahui pihak lain. Ini hanya anonim kepada administrator LKPTN. Di situ halaman bawah ada home, community, freelance, ebook itu salah itu freelance-nya sudah nggak ada ya, maksudnya udah dibuang. Di situ terdiri dari send isu message, nanti desain. Terus ada arsip dan my issue juga. Next. Di sini ada tahapannya di halaman community. Tahapan action research-nya, kajian dan penanganannya. Jadi ada sending pertama, yaitu pengirimannya. Pesan yang Anda kirimkan sudah diteruskan kepada pihak yang bersangkutan. Terus ada progresnya, bagaimana LKPTN menangani progres ini. Pesan Anda sudah dibaca dan ditangani oleh pihak yang bersangkutan, masuk ke dalam grup chat untuk berdiskusi dan mendapatkan proses kemajuan atas isu yang dikirimkan. Nanti di situ ada join grup pesan untuk berbagi pesan antara admin dan si user sebagai langkah tindak lanjut, itu sebagai wujud langkah tindak lanjutnya LKPTN dalam menangani isu tersebut. Terus ada finish, isu yang dikirimkan sudah selesai, proses yang disiapkan untuk dipublish. Lihat sekarang, lihat isunya. Nanti bila tidak setuju, si user ini bisa mengirimkan pesan lagi, ini isunya tidak benar, itu nanti akhirnya bisa diubah oleh pihak LKPTN. Oke, next. Sini tadi halaman grup pesan, yaitu untuk bercakap-cakapan antara user dan si administrator LKPTN. Halaman ebook sebagai ekonomi protektif tadi ya. Next. Jadi sudah tidak perlu saya jelaskan, ini tentang ekonomi protektifnya penyewaan ebook, rincian sewa, halaman sewa ebook dan detailnya. Next. Ini progres penyewaan ebooknya bagaimana. Next. Halaman nama ebook, ada buku-buku yang telah disewa, dan halaman buku saya, halaman beli buku. Next. Halaman progres beli buku, di sini ada progresnya ya. Next.
Terus kita masuk ke sequence diagram yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada beberapa sequence diagram yang ada pada proses kali ini. Yang pertama, sequence diagram login. Diagram sequence ini merupakan bagian login user dengan urutan user on klik pada bagian request login, sehingga sistem menampilkan laman form untuk login yang diminta sistem berupa username dan password. Kemudian sistem menerima dan input dan melanjutkannya untuk mengambil data dan mencocokkannya yang ada pada database sistem. Jika data username dan password tidak valid, maka user harus melakukan input data form login kembali. Sebaliknya, jika data telah sesuai dengan database sistem, user berhasil login dan dilanjutkan pada halaman menu. Selanjutnya, sequence diagram logout. Diagram sequence logout ini bagian dari logout user dengan langkah user klik on menu dan request logout. Kemudian sistem melakukan proses logout untuk user tersebut. Pada akhirnya user berhasil logout dan mengarahkan ke halaman login kembali. Kemudian sequence diagram menu utama. Diagram sequence ini sebuah website pengaduan isu dari bidang pendidikan tinggi melibatkan entitas admin, data, dan database. Penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, pengguna dan pengadu mengirim pengaduan melalui antarmuka website. Yang kedua, pengaduan diterima oleh entitas admin yang bertanggung jawab untuk memproses dan menangani pengaduan. Yang ketiga, admin melakukan validasi terhadap pengaduan yang masuk, memeriksa keabsahan dan kebenaran informasi yang diberikan. Kemudian yang keempat, setelah validasi selesai, data pengaduan dikirim ke entitas data. Yang kelima, entitas data menyimpan data pengaduan dan meneruskannya ke entitas database. Lalu database bertanggung jawab atas penyimpanan dan pengelolaan data pengaduan. Lalu yang terakhir, database dapat digunakan oleh admin untuk mengakses dan memanipulasi data pengaduan sesuai kebutuhan, seperti mengelompokkan pengaduan berdasar kategori, memperbarui status pengaduan, atau menghasilkan laporan statistik. Selanjutnya, sequence diagram konfirmasi data aduan isu. Sequence diagram ini menunjukkan konfirmasi berinteraksi dengan 3 kelas, yaitu interface, system, dan entity konfirmasi. Pemrosesan diawali dengan pemanggilan form menu konfirmasi untuk menampilkan data yang akan dikonfirmasi admin dengan menggunakan metode request. Selanjutnya, sistem akan melakukan update data yang telah dikonfirmasi metode update. Pada tahapan terakhir akan ditampilkan update berupa data yang telah terkonfirmasi. Selanjutnya, sequence diagram maintenance data review kajian isu. Di sequence diagram ini menggambarkan alur dasar dari pemeliharaan data review pengaduan isu pendidikan tinggi. Admin terlebih dahulu login ke admin interface, kemudian mengambil data review pengaduan dari database. Setelah itu, admin dapat memilih dan menampilkan data review pengaduan. Admin memiliki opsi untuk memperbarui atau menghapus data review pengaduan dengan mengirimkan permintaan ke database. Setelah pembaruan atau penghapusan berhasil, maka database mengirimkan konfirmasi ke admin. Pada akhirnya admin logout dari admin interface. Kemudian yang selanjutnya di sini sudah masuk perspektif builder. Di perspektif builder ini dalam bentuk kelas diagram. Kelas diagram ini merupakan salah satu jenis diagram UML yang menggambarkan kelas-kelas objek, atribut, dan metode yang terkait dalam sistem. Dalam kelas diagram ini, kelas-kelas objek direpresentasikan dalam bentuk persegi panjang yang di dalamnya berisi nama kelas, atribut, metode yang dimiliki oleh kelas tersebut. Hubungan antara kelas objek dipresentasikan melalui
panah dan label pada panah tersebut yang menunjukkan jenis hubungan antar kelas objek tersebut, seperti inheritance, composition, association, dan lain sebagainya. Dengan menggunakan kelas diagram, aplikasi LKPTN dapat memperjelas struktur dan hubungan antar objek dalam sistem terkait dengan proses bisnisnya secara visual. Kemudian ada objek diagram. Di objek diagram ini menampilkan objek diagram kajian isu. Terdapat 3 kelas utama dalam diagram objek ini. Ada pengguna, pengaduan, dan admin. Yang pertama pengguna. Pengguna itu kelas yang mempresentasikan pengguna yang menggunakan website untuk mengajukan pengaduan. Pengguna ini memiliki atribut seperti nama, email, dan password. Selanjutnya kelas pengaduan. Di kelas ini mempresentasikan pengaduan yang diajukan oleh pengguna. Di pengaduan ini memiliki atribut mengajukan pengaduan, tanggal pengaduan, isi pengaduan, dan status pengaduan. Kemudian ada kelas admin. Di kelas admin ini mempresentasikan admin yang bertanggung jawab untuk menangani pengaduan. Admin ini memiliki atribut seperti nama, email, dan password. Selanjutnya ada kelas tambahan, yaitu tanggapan, yang mempresentasikan tanggapan yang diberikan oleh admin terkait dengan suatu pengaduan. Tanggapan ini memiliki atribut seperti admin yang memberi tanggapan, tanggal tanggapan, dan isi tanggapan. Kemudian yang terakhir ada hubungan antara kelas-kelas tersebut ditunjukkan oleh panah. Misalnya, pengguna dapat membuat pengaduan sehingga terdapat asosiasi antara kelas, pengguna, dan pengaduan. Demikian pula admin dapat memberikan tanggapan terhadap pengaduan sehingga terdapat asosiasi antara kelas admin dan kelas tanggapan. Next. Oke, tidak terasa kita sudah berada di penghujung presentasi, yaitu tahapan kesimpulan, penutup kesimpulan dan saran. Di sini kami ingin menyimpulkan bahwa pendidikan tinggi di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan dan termasuk kualitas pendidikan yang rendah, akses terbatas ke sumber daya, dan kurangnya kesadaran kritis dalam lingkungan pendidikan tinggi. Salah satunya adalah kebudayaan bisu yang tidak berani untuk menyampaikan aspirasi dikarenakan ada hal-hal tertentu dan lain sebagainya. Namun dampak dari masalah ini mencakup pemahaman yang rendah terhadap nilai budaya dan daya imajinasi serta kesulitan dalam melakukan perubahan yang lebih baik dalam sistem pendidikan tinggi. Solusi yang diajukan adalah pendirian LKPTN, Lembaga Kajian Pendidikan Tinggi Nasional, sebagai suatu lembaga yang absolut dan independen dengan tujuan menjadi sumber referensi relevan, memperhatikan nilai dan norma baik, dan menjangkau seluruh Indonesia dalam pelaksanaan program kerja. Namun organisasi ini masih dihadapkan pada kendala sistem konvensional dalam kajian dan kesulitan dalam menjalankan model bisnis yang berkelanjutan. Maka aplikasi LKPTN ini diusulkan sebagai wadah untuk penanganan isu pendidikan tinggi yang juga mengintegrasikan ekonomi protektif melalui penyewaan dan pengambilan buku, dan supaya bisa menjangkau ke seluruh wilayah di dalam Nusantara ataupun Indonesia untuk mengumpulkan sumber-sumber daya yang ada dengan seluruh elemen-elemen masyarakat ataupun akademisi. Dengan aplikasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam perbaikan sistem pendidikan tinggi dan mendukung pencapaian tujuan organisasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dan pemahaman kritis di Indonesia. Oke, next. Adapun saran-sarannya adalah: 1. Penguatan riset dan kajian. Riset dan kajian itu harus dikuatkan untuk meminimalisir berita hoax atau isu yang tidak benar. Kemitraan dan kolaborasi. Kemitraan dan kolaborasi LKPTN harus jelas juga, yaitu dengan para akademika atau para perguruan tinggi, universitas, lembaga pendidikan, dan organisasi lain yang terkait dengan tujuan LKPTN.
sustainability model bisnis. Untuk menjalankan aplikasi dan mendukung model ekonomi proaktif perlu diperkirakan strategi yang berkelanjutan, termasuk masukan yang berasal dari donasi, kerjasama dengan penerbit, atau model berlangganan. Terus 4, advokasi dan kesadaran masyarakat. LKPTN harus aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pendidikan tinggi yang berkualitas dan kesadaran kritis. Ini dapat dilakukan melalui seminar, kampanye sosial, program komunikasi yang efektif, dan lain sebagainya. Pokoknya diskusi ya. Evaluasi berkala. Jadi selain itu semua, pada tahapan terakhirnya LKPN harus melakukan evaluasi, baik itu secara di dalam data kualitatif ataupun kuantitatif, guna untuk mengambil keputusan tindakan LKPN setelahnya. Tapi tentunya harus berkaitan dengan tujuan atau visi dan misi LKPTN dan tidak melukai asas-asas pada Lembaga Kajian Pendidikan Tinggi Nasional atau LKPTN. Dengan langkah-langkah ini, LKPTN dapat memainkan peran yang lebih efektif dan efisien dalam memajukan pendidikan tinggi dan pemahaman kritis di Indonesia, serta mencapai visi dan misinya dengan lebih baik lagi. Amin. Sekian dari kami. Bila ada salah kata ataupun lain sebagainya, kami mohon maaf sebesar-besarnya, dikarenakan al-insanu makanul khata' wan nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa gitu. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.